kalau udah encer ya teman-teman, kayak gini ya, tuh ya, kurang bagus untuk bikin kuenya ya. Jadi ciri telurnya tuh kayak gini nih, terlalu cuer ya, terlalu encer dan gak kental banget tuh. Jadi udah kayak air. Ini kalau udah kayak air gini, kalau dibikin kue bolu akhirnya bantat, bolunya nggak bagus ya teman-teman. Tuh ya, encer banget karena udah 2 mingguan nih aku dari sejak sebelum lebaran ya. Jadi kurang bagus ya kalau untuk bolu ya, untuk sifon terutama ya. Kalau untuk brownies masih bisa, masih bagus. Tapi kalau untuk kue sifon-sifon nggak bisa, gagal ya teman-teman. Tuh, jadi ciri-cirinya pas dibuka itu dia encer banget kayak air ya. Nah ini makanya mau aku buat brownies aja, dia encer banget kayak air. Jadi dibuat, memang dia mekar ya. Untuk putih telurnya juga bagus, cuman ketika kita aduk ya sama adonan dia akan bantat teman-teman ya. Contohnya tuh, ini bagian atasnya doang nih ya, bagian bawahnya bantet. Jadi aku buat ini aja, apa namanya, buat dessert aja ya, buat dessert. Jadi ini ada aku bubuk-bubukin ya, udah aku hancur-hancurin ya. Nggak tahu sih, pengalaman aku kayak gini ya. Jadi kualitas telur juga ternyata pengaruh ya teman-teman. Jadi mungkin cara proses bahan ya semuanya udah sesuai, tapi karena telurnya udah tidak bagus ya, ini bisa kita buat yang lain, misalnya brownies ya. Karena brownies itu kan bolu yang istilahnya kue bantat ya, jadi tidak perlu mekar seperti chiffon. Yang ku maksud adalah kalau kita mau buat sifon-sifon itu nggak bisa ya kalau telurnya itu nggak fresh. Jadi beli langsung dibuat ya, beli langsung dibikin. Jadi ini yang pas lebaran itu kan masih ada sisa banyak telur ya, kurang lebih ya ada 20-an butir lah ya. Jadi aku bikin tadi itu ternyata gagal ya teman-teman. Jadi catatan ya aku lupa soalnya ya, pas dibikin nggak apa-apa. Kalau untuk brownies nggak apa-apa karena kue bantat ya. Itu aja ya teman-teman, sekedar saran doang. Jadi ciri-cirinya itu telurnya itu kalau dibuka tuh langsung ngucur ya. Biasanya kan putih telur itu agak kental-kentalnya gitu ya, ada kental-kentalnya. Tapi kalau ini enggak, ini lebih ke apa ya, kayak air gitu kan. Jadi kayak deras banget gitu, nggak ada kental-kentalnya. Ada kentalnya tapi sedikit sih, jadi lebih ke kayak air aja. Berarti itu udah nggak bisa dibikin sifon ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya keadaan telur yang seperti ini terus masih bisa dibikin sifon, oh bolehlah di komen ya, boleh di komen rahasianya apa, tolong kasih tahu. Tapi kalau aku bikin aku gagal, mungkin aku yang belum tahu ilmunya ya. Tapi menurutku sih kalau untuk mengembangkan kue bolu ya udah 3 kali bikin karena kurang bagus, telurnya udah nggak fresh. Jadi janganlah bikin sifon ya gitu. Oke teman-teman, semoga tipsku bermanfaat.